Pak Maki, caranya bagaimana? Salam teman-teman, konten saya yang terakhir mengenai penggerebekan warung kopi di bulan puasa oleh sekelompok umat muslim itu menuai banyak reaksi di kolom komentar. Tapi perhatian saya tertuju pada satu komentar dari seorang netizen yang menuliskan begini, Jawa Barat ya wis lah. Nah, dari komentar ini kita bisa simpulkan bahwa sepertinya orang-orang itu tidak kaget lagi dengan kejadian-kejadian tidak mengenakan yang terjadi di Jawa Barat. Padahal ya, Jawa Barat ini adalah provinsi dengan mayoritas agama yang slogannya itu adalah Rahmatan lil Alamin loh, atau yang katanya agama damai. Tapi tahukah kalian, ternyata justru di provinsi inilah paling sering mendapat predikat provinsi paling intoleran se-Indonesia, teman-teman ya. Dan masalah-masalah yang berbau agama itu bukan hanya sering terjadi antara mayoritas dengan minoritas, bahkan sesama mayoritas sendiri pun mereka masih sering ribut, teman-teman. Nah, masih dalam suasana bulan puasa, setelah video viral grebek warung kopi yang terjadi di Garut kemarin, kali ini kita beralih sedikit ya ke daerah Depok, tapi masih Jawa Barat nih ya. Timbul lagi tuh masalah di sana seperti dalam video berikut ini. Awal tuh udah baik. Kemarin begitu. Udah sekarang ini kalau warga sini bangunan telat, lu yang paling tanggung jawab. Gimana? Gua berhenti bangun. Gua berhenti tahun, gua berhenti. Ya udah gua berhenti. Oke. Lagi yang warga sini nggak ada komplek. Pindah aja. 250 kakak. Iya Pak, saya cuma Di sini nggak ada yang sakit. Ada bayi di sini ya, bukan di buang bayi. Mohon apa? Tuh ada orang sudah mati sakit nggak pernah komplek dengan gitu. Pak Maki, caranya bagaimana? Jadi menurut kabar yang beredar, masalah terjadi karena ada seorang warga yang ngontrak rumah di Gang Kober, ya, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Depok. Ini dia merasa terganggu gitu, karena pemuda-pemuda yang berkeliling membangunkan sahur ini, mereka itu berkelilingnya sampai 2 kali katanya, sehingga dianggap berisik dan kemudian ditegurlah orang-orang yang membangunkan sahur ini, teman-teman. Tetapi ternyata yang ditegur itu nggak terima dan akhirnya nyaris terjadi baku hantam seperti di video tadi, teman-teman. Kasus yang berbau agama yang terjadi di bulan puasa di Provinsi Jawa Barat tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kalau kita tarik mundur sedikit nih beberapa hari lalu ya, itu kan ada juga itu tindakan intoleran yang baru saja terjadi di daerah Bandung ya, yaitu yang menimpa umat Katolik di Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Pada waktu itu, umat Katolik ini sedang merayakan Misa Rabu Abu, teman-teman. Alamin. Kita memohon kepadanya agar ikhtiar kita mewujudkan kalimatul tauhid dimanapun berada, mewujudkan lingkungan yang aman damai atas nama asas-asas dan norma-norma yang disepakati, secara khusus Allah yang menuntunnya, Rasul yang mempraktikkannya. Tidak ada opsi dan tidak ada alasan untuk kita untuk mengakal-akali hukum Allah dan aturan yang sudah disepakati, yang berlaku bagi semua manusia, berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Konsekuensi berbalik, siapapun yang melanggar aturan Allah, siapapun yang melanggar aturan Rasulullah, dan siapapun yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disepakati. Kan cukup rame tuh ya orang-orang intoleran yang mengusik ibadahnya umat Katolik dengan alasan gedung serbaguna nggak boleh dialihfungsikan menjadi tempat ibadah katanya. Lah, gedung juga gedung punyanya umat Katolik, kok di situ yang ngamuk ketika dibikin jadi tempat ibadah? Malu dong sama video berikut ini. Suasana sholat id di gereja Hati Kudus Yesus kayu tangan. Di halaman gereja Hati Kudus Yesus kayu tangan. Jadi ya miris saja sih melihat kelakuan mereka ini ya. Bahkan masalah intoleran di Jabar ini itu sendiri pernah jadi topik debat loh
di pilkada kemarin. Dan ini kata Deddy Mulyadi yang waktu itu maju sebagai calon gubernur. Saat saya SD, guru PMP saya namanya Udensius Nat, dia beragama Katolik. Saya ditampar di sekolah, ketika pulang ke rumah saya ditampar lagi oleh orang tua saya. Artinya sesungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Jadi intinya Deddy Mulyadi ini bilang bahwa maraknya kasus intoleran di Jabar itu salah satunya karena agama sering dipolitisasi untuk elektoral. Ya bisa jadi itu benar, tapi kita juga harus tahu bahwa intoleran itu terjadi tidak melulu karena dipolitisasi, tapi bisa juga terjadi karena memang bersumber dari ajarannya yang memang sudah diajarkan sedemikian rupa untuk membenci yang berbeda dengan mereka ya. Kalau enggak ya enggak mungkin dong orang-orang berikut ini ngomong begini. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur. Sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan? Paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Intinya teman-teman kembali kepada apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Dari buahnya lah pohon itu dapat dikenal. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya lewat video ini kita bisa belajar bahwa ternyata di negara kita ini, di negeri kita yang tercinta ini masih sangat luar biasa, sangat menyakitkan, sangat membuat risih, sangat membuat jengkel tindakan-tindakan para kaum intoleran. Apalagi khususnya ini kejadiannya di Jawa Barat. Nah, kita lihat bagaimana komentar-komentar orang yang dimana mereka sudah tidak heran lagi, tidak perlu kaget lagi terkait apa yang terjadi di sana khususnya intoleran. Karena memang yang namanya Jawa Barat teman-teman itu dikenal sebagai wilayah, sebagai daerah yang intoleran, yang memang tidak ada sama sekali kerukunan umat beragama di sana. Nah teman-teman, saya harap ya kita sebagai orang yang memiliki agama di negeri ini, mari kita saling menghormati, saling menghargai. Kalau misalnya ada hari-hari perayaan dalam keagamaan kita, mari kita jangan sampai menyakiti orang lain dengan apa yang kita rayakan. Nah, seperti yang kita lihat di beberapa waktu yang lalu, kita lihat bagaimana ibadah puasa saat ini, bulan Ramadan, yang dimana mereka menganggap itu sebagai bulan yang suci. Bulan yang suci seharusnya nggak bisa dikotorin dengan tindakan-tindakan mereka seperti itu, teman-teman. Tetapi pada faktanya mereka sanggup melakukan hal-hal yang kotor, mereka melakukan tindakan-tindakan yang keras, teman-teman ya. Hati yang penuh dengan amarah di bulan Ramadan ini. Nah justru itu yang mereka lakukan, yang seharusnya bulan suci itu harus hatinya suci, rendah hati. Nah kalau kita kembali kepada pengajaran para nabi terdahulu, itu kalau mereka mengajarkan puasa dan melakukan puasa, itu mereka harus
taat teman-teman, merendahkan diri. Mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Nah, justru mereka harus menahan nafsu mereka dari segala amarah mereka, dari segala iri hati, kedengkian, kebencian, akar pahit, dan segala macam itu teman-teman, termasuk sentimen-sentimen terhadap golongan-golongan lain. Nah, teman-teman, seharusnya belajar puasa itu harus seperti itu. Jangan tidak makan, tidak minum, menahan selera, menahan makan teman-teman dalam sehari, tetapi tidak bisa sanggup menahan amarah. Nah, teman-teman, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya ya, ini benar-benar menjadi perhatian fokus untuk pemerintah ya, untuk bisa diprioritaskan soal-soal intoleran ini, karena dari dulu sampai sekarang dan bahkan nanti akan seterusnya terjadi terus-menerus yang namanya tindakan intoleran. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.